Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata kuliah biologi, kuliah pertemuan yang ke-6. Hari ini kita akan membahas tentang genetika, yaitu dibagi dua, yang genetika klasik dan genetika modern. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang genetika klasik. Untuk itu mari kita sama-sama memohon kepada Yang Kuasa, apa yang kita pelajari ini bisa dengan mudah dipahami, bisa dan dapat juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ini akan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pembelajaran genetika, kita selalu akan mengingat nama Gregor Mendel. Nah, Gregor Mendel ini adalah ahli yang mendalami bidang genetika. Meskipun ada ahli-ahli yang lain yang mendalami bidang genetika, tapi dia banyak sekali melahirkan hukum dalam genetika ini sehingga dia sendiri dikenal sebagai bapak genetika. Nah, hukum yang diutarakan oleh genetika ini, ya hukum itu teori yang dihasilkan dari hasil penelitian yang dicoba berulang-ulang akan menghasilkan hal yang sama. Maka lahirlah satu teori atau dalil. Hukum Mendel 1 adalah independent assortment. Ya, artinya diwariskannya satu sifat tidak berpengaruh terhadap pewarisan sifat yang lain. Kita lihat ciri-ciri genetika, ciri-ciri sifat yang diwariskan. Ya, seperti lidah dapat digulung, pipi yang lesung, kemudian dagu yang terbelah, rambut yang keriting, ya, kemudian warna dari angsa ini warna putih, domba yang berwarna brown ini kecoklatan. Nah, demikian juga hewan-hewan yang lain, monyet ini misalnya punya warna yang diwariskan kepada keturunan, sehingga kita tidak melihat warna bulu monyet itu yang berbeda-beda. Nah, kita lihat di dalam kromosom kita, ya, ada yang dikenal dengan gen. Gen, kalau bahasa Inggris kita bacanya gene. Gene itu berarti sesuatu yang tidak bisa terlihat, tetapi dia ada. Sama maknanya dengan jin di dalam pemahaman agama. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tetapi ada. Nah, apakah ini ada korelasi? Saya nggak tahu. Jin yang ada di dalam kromosom dengan jin yang kita pahami dalam ilmu agama. Tetapi jin ini sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mudah dengan mata kita, tetapi dia ada. Di mana terdapatnya? Terdapat di dalam kromosom. Jadi kromosom sendiri tidak bisa kita lihat, kemudian di dalam kromosom itu sendiri juga ada gen. Nah, gen ini berupa untaian molekul DNA yang berasal dari DNA. Ya, kita lihat ini yang disebut dengan DNA, double helix, ya. Nah, ini yang kita sebut ya, dengan DNA. DNA ini ada di dalam kromosom. Kemudian pada DNA ini ada gen-gen. Nah, ini adalah bahasa DNA yang terdiri atas purin dan perimidin, yaitu ada adenin, timin, sitosin, dan guanin. Nah, kita lihat ini terdapat di dalam inti sel, di dalam dalam setiap organisme itu terdapat di dalam sel, tepatnya di dalam inti sel.
Di dalam inti sel ada kromosom, kemudian di dalam kromosom itu ada untaian DNA, dan di dalam untaian DNA itu ada gen. Nah, ini adalah kromosom homolog, kromosom yang berpasangan sama. Nah, pada setiap kromosom ini terdapat untaian DNA. Nah, setiap untaian DNA itu terdiri atas gen-gen. Gen-gen itu merupakan susunan dari pasangan basa, ya, pasangan basa yang membawa sifat tertentu. Pada saat kita ingin memulai pembelajaran ini, ada pertanyaan yang harus kita highlight, yang harus kita beri perhatian. Ya, bagaimana sifat diwariskan ke generasi berikutnya? Nah, inilah yang dipelajari dalam genetika klasik yang hari ini kita akan bahas. Kemudian, apa itu gen, DNA, dan kromosom? Ini akan dipelajari pada genetika molekular atau molekul, atau juga dikenal dengan genetika modern. Ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, kromosom dia berpasangan secara homolog. Apa arti secara homolog? Antara satu dan lainnya ini sama, ya. Sehingga gen juga berpasangan. Ya, gen itu selalu berpasangan. Nah, ini adalah pasangan kromosom homolog. Ini satu bagian, ini bagian yang lain. Kemudian sama juga dengan yang ini. Ini satu bagian, ini bagian yang lain. Ini adalah tanda untuk gen. Ini sama dia, sesamanya dalam satu kromosom. Ini sama sesamanya dalam satu kromosom. Ya, tetapi kita akan bisa lihat bahwa ini adalah sesuatu yang beda dengan yang di sampingnya. Ini disebut dengan sister chromatid, ya, sister chromatid yang bereplikasi sama persis dengan yang ada di pasangan kromosom homolognya. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, bagaimana dikatakan pasangan kromosom homolog atau pasangan gen? Ya, satu gen berasal dari induk betina dan satu gen berasal dari induk jantan. Jadi, sifat di dalam kromosom itu sifat yang diwariskan dari induknya, dari orang tuanya, ya, yang merupakan sifat yang diwariskan dari kedua orang tuanya itu. Sehingga satu gennya itu berasal dari induk betina atau ibunya, dan satu lagi berasal dari induk jantan atau dari ayahnya. Sehingga mereka itu selalu berpasangan. Nah, contoh pada manusia kita tahu bahwa memiliki jumlah kromosom sebanyak 46 kromosom atau 23 pasang kromosom, atau juga dikenal dengan satu set kromosom pada manusia. Nah, satu set kromosom pada manusia ini berarti 23 kromosom yang berasal dari sel sperma dan satu set kromosom yang berasal dari sel telur. Sehingga jumlahnya 46, yaitu 23 dari kromosom jantan, ya, dari ayahnya atau dari induk jantannya, 23 dari kromosom betina atau dari ibunya. Sehingga jadilah total kromosom pada manusia itu 46 kromosom atau 23 pasang.
Nah, kita lihat lagi bahwa yang dikatakan dengan satu pasang kromosom homolog itu contohnya adalah misalnya sifat pada mata. Kita tahu mata itu ada yang bermata coklat, ada yang bermata biru, ada yang bermata hitam ya bagian bola matanya itu. Nah, sifat inilah yang akan diwariskan. Misalnya ini dari ayahnya, ini dari ibunya. Dari ayahnya itu bermata biru, dari ibunya bermata coklat. Nah, ini yang disebut dengan pasangan kromosom homolog. Nah, meskipun di dalam kromosom ini memiliki sifat mata yang diwariskan dari ayah itu berwarna biru dan dari ibu berwarna merah, sifat yang ditampilkan oleh keturunannya itu adalah salah satunya, ya, salah satunya. Sedangkan sifat yang lainnya tertutupi. Biasanya sifat yang menonjol itu, yang muncul itu menjadi sifat dominan, sedangkan sifat yang tertutupi menjadi sifat resesif. Nah, di dalam gen ada namanya alel, ya. Alel itu seperti ini, satu pasang gen. Ya, satu pasang gen disebut dengan alel. Yaitu pasangan gen dalam kromosom homolog. Contohnya adalah gen mata coklat dan gen mata biru. Ini secara keseluruhan disebut dengan alel, tetapi masing-masingnya disebut dengan gen atau keduanya disebut dengan pasangan gen atau juga diberi istilah alela atau sering disebut dengan alel. Ini kita lihat ada hewan ya yang lahir dengan warna yang berbeda. Dua hewan ini berwarna hitam, satu hewan ini berwarna bule ya, terang tanpa warna atau pink. Nah, kita akan bisa melihat yang mana sifat dominan dan yang mana sifat resesif. Nah, gen dominan itu gen yang terlihat. Ya, gen yang menutupi sifat gen yang resesif. Nah, di sini dikatakan gen dominan gen yang menghalangi ekspresi gen alelnya. Berarti dia yang terlihat, yang menutupi pasangan gen alelnya. Yang mana yang ditutupi? Gen resesif. Yaitu gen yang terhalangi ekspresinya. Tidak muncul. Nah, dalam proses pewarisan sifat, ini biasanya diberi simbol untuk mencerminkan sifat-sifat yang diwariskan itu, sifat-sifat yang berasal dari kedua induknya. Misalnya simbol gen dominan berwarna hitam. Ini contohnya berwarna hitam. Dianggap warna hitam ini lebih dominan daripada bukan hitam. Maka dia disimbolkan dengan dalam bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris mungkin akan menggunakan istilah bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia disimbolkan dengan H besar. H menunjukkan warna hitam. H besar itu menunjukkan sifat dominan. Sedangkan sifat resesifnya berwarna kebalikan dari hitam, berwarna yang lain, misalnya putih. Maka warna putih itu karena sifat resesif tidak disimbolkan dengan P, tetapi disimbolkan dengan sifat resesif dari H besar, yaitu sifat H kecil. Sehingga H kecil ini mencerminkan warna yang bukan hitam. Nah, ini kita lihat warna hitam itu menjadi warna dominan, sedangkan warna putih ya menjadi warna resesif. Ingat, warna dominan disimbolkan dengan huruf kapital dari huruf awal dari nama tersebut, hitam berarti diambil H, sedangkan warna resesif diambil dari kebalikan dari H besar ini yaitu H kecil, bukan dari warna yang resesif itu. Sehingga karena tadi
alel itu adalah pasangan gen, ya. Pada kromosom itu ada alel atau pasangan gen, maka warna-warna tersebut disimbolkan dengan huruf yang eh, sama, ya, dua huruf yang sama, huruf yang berpasangan. Hitam bisa disimbolkan dengan H besar H besar, menunjukkan sifat yang homozigot, ya. Homozigot artinya dia hanya membawa satu warna, yaitu warna hitam. Tetapi ada juga yang menampilkan warna hitam, terlihat warna hitam, fenotipnya warna hitam, tetapi genotipnya, sifat yang ada di dalam gen itu disimbolkan dengan H besar, H kecil. Tetap dia tampilan luarnya atau fenotipnya berwarna hitam, tetapi di dalam gen itu ada sifat pembawa warna non hitam. Sehingga disimbolkan dia dengan heterozigot. Ya, heterozigot. H besar, H kecil. Penampilannya hitam tetapi membawa sifat non hitam. Nah, sifat non hitam ini bisa muncul pada generasi berikutnya. Sedangkan pada homozigot, dia hanya membawa sifat hitam saja. Nah, kemudian ada pasangan warna dari hitam itu adalah putih. Warna putih ini adalah warna resesif, warna yang tadi kita lihat munculnya tidak dominan. Maka apabila ada hewan yang muncul berwarna putih seperti ini, maka simbol alelnya adalah H kecil, H kecil. Dan dia fenotipnya putih. Jika seandainya ada H besar, maka sifat yang ditampilkannya adalah warna hitam atau bisa juga warna antara dari hitam dan putih, terbentuk warna lainnya. Nah, homozigot itu sifat dominan, ya. Sedangkan homozigot yang disimbolkan dengan huruf besar 22 adalah sifat dominan. Homozigot yang disimbolkan dengan huruf kecil, ya, kedua-duanya huruf kecil adalah homozigot resesif. Homozigot yang ditutupi oleh homozigot dominan atau yang ditutupi oleh heterozigot. Nah, H besar, H kecil ini sifat antara, sifat heterozigot atau sifat hibrid. Tetapi di sini juga masih muncul dengan warna hitam, warna dominan. Tetapi bisa saja muncul warna antara hitam dan. Nah, ada istilah genotip dan fenotip. Tadi sudah saya perkenalkan. Genotip berasal dari kata gen, ya, gen. Dari sifat yang ada di dalam gen. Kombinasi pasangan alel gen pada makhluk hidup, misalnya tadi H besar homozigot dominan, ya, warna kulit hitam atau warna bulu hitam. Kemudian H besar H kecil heterozigot. Kemudian homozigot resesif ini membawa sifat warna bulu putih. Nah, ini terdapat di dalam kromosom ini. Terdapat di dalam kromosom yang tersimpan di dalam alel-alel tadi. Ya, tersimpan di dalam alel, disebut dengan genotip. Ini semuanya adalah contoh genotip. Ini contoh genotip yang berasal dari induknya. Induknya dari heterozigot dikawinkan dengan induk yang heterozigot, ya. Induk heterozigot dikawinkan dengan induk heterozigot. Kemudian masing-masing gen ini akan membentuk genotip. G besar dengan G besar, ya, G besar dengan G kecil akan membentuk G besar G kecil. Kemudian G kecil dengan G besar akan membentuk G kecil G besar, atau boleh ditulis sebaliknya, G besar G kecil. Kemudian G kecil dengan G kecil akan membentuk G kecil G kecil. Nah, kita lihat di sini pelajarannya adalah induknya heterozigot keduanya, maka akan menghasilkan keturunannya yang berwarna sama dengan induknya itu
3/4 atau 75%. Ya. Satu yang homozigot dominan, dua yang heterozigot. Kemudian akan menghasilkan satu keturunan berwarna berbeda dengan induknya, ya, berbeda dengan induknya karena ini sifat resesif keduanya. Ini hanya 1/4 atau 25% dari seluruh anggota keturunan yang dihasilkannya. Kita lihat lagi. Kemudian selain genotip ada fenotip. Fenotip ini sifat yang muncul, yang terlihat dari luar yang kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sifat fisik pada organisme. Contohnya misalnya warna rambut, hitam atau coklat, atau warna warna brown ya, seperti orang bule misalnya. Nah, itu adalah sifat yang muncul. Nah, kita lihat misalnya pada hewan ini, warna tikus yang muncul, ini coklat, berarti ini warna fenotip. Nah, gennya bisa saja misalnya dia itu karena coklat, ini adalah warna heterozigot, warna antara, warna hibrid. Nah, kemudian ini pembahasan terkait dengan genetika klasik, ya. Tentu banyak yang bisa dilihat, dilakukan. Proses persilangan tadi saya sudah contohkan satu. Ya, tentu ini masih bisa dicoba-coba yang lainnya. Kemudian yang perlu Anda diskusikan adalah, ya, tadi sudah dibahas apa itu kromosom, apa itu gen, apa itu DNA, bagaimana mekanisme pewarisan sifat pada tumbuhan, pada hewan, pada bakteri. Kemudian ada istilah dominan, resesif, induk atau disebut dengan P atau parental, keturunan atau filial, tadi ada disebutkan F1. Kemudian ada istilah homozigot, heterozigot, fenotip, dan genotip. Ini perlu Anda pelajari, Anda bahas, ya. Kemudian ini disubmit di dalam e-learning sebagai bentuk tugas. Demikian tentang genetika klasik. Jika ada pertanyaan, dapat langsung didiskusikan di dalam grup WA mata kuliah biologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.